Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinci Indah Silvia, NPM 5020150 dari kelas 2B. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari pendidikan karakter, yaitu dari dosen pengampu Tio Gusti Satria MPD. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan di sini yaitu yang pertama, realitas kehidupan, yang kedua yaitu pentingnya pendidikan yang harmonis, yang ketiga yaitu makna pendidikan nilai, yang keempat yaitu pendidikan nilai berlangsung dalam pusat pendidikan, dan yang kelima yaitu persoalan karakter bangsa. Baiklah, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu realitas kehidupan. Secara sederhana, realitas kehidupan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terjadi di kehidupan nyata. Kata realitas atau realitas sendiri merupakan bentuk serapan dari bahasa Inggris, yaitu reality, yang artinya kenyataan. Terjadi di kehidupannya, baik berupa peristiwa, prinsip, peraturan, norma, etika, adab, sistem, cara berucap, cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak, dan cara lain sebagainya. Cara menemukan realitas kehidupan yang pertama yaitu tenang dan cermat memperhatikan penjelasan guru. Dengan memperhatikan penjelasan guru, kalian akan mudah memahami materi-materi yang akan disampaikan. Yang kedua, banyak bertanya seputar materi yang akan disampaikan. Kamu dapat melatih rasa percaya diri sehingga kedepannya kamu tidak lagi gugup dan terbata-bata saat bertanya. Bukan hanya itu, semakin sering bertanya, kamu juga akan belajar sendiri dalam penggunaan kata yang tepat agar pertanyaan yang ditanyakan akan dengan mudah dimengerti oleh guru atau dosen. Yang ketiga, berani menjawab pertanyaan dari guru. Dengan itu, kita pasti akan mendapat nilai plus dari guru sekaligus melatih public speaking. Yang terakhir, menunjukkan sikap aktif dalam presentasi hasil individu. Dengan itu juga kita pasti akan dapat nilai plus dari teman-teman sekalian. Yang kedua yaitu pentingnya pendidikan yang harmonis. Pendidikan harmonis merupakan upaya pengembangan pendidikan karakter yang menempatkan kurikulumnya. Pendidikan harmonis akan lebih efektif dan bermakna bila pembelajarannya di sekolah sesuai konteks sosial dan budaya. Nilai-nilai budaya dan spiritual serta nilai-nilai kemanusiaan universal memperkaya khasana yang mewarnai esensi pendidikan yang harmonis. Metode yang dikembangkan pada pendidikan harmonis adalah yang mengedepankan partisipasi, kerjasama, pemecah masalah, dan menghargai perbedaan. Siswa diajar dan diberi kesempatan untuk menempatkan mengambil keputusan berdasarkan pemikirannya dengan mandiri dengan bimbingan guru sebagai pendidik. Selanjutnya, pada pendidikan harmonis, siswa diposisikan sebagai subjek belajar. Siswa diajak untuk menyadari secara mendalam posisi diri dan realitas sosial budaya yang ada di lingkungan kehidupannya yang membentuk kehidupan mereka dan kapasitas mereka. Selanjutnya, poin ketiga yaitu makna pendidikan nilai. Menurut penjelasan oleh para ahli, Mulyana mengartikan pendidikan nilai sebagai penanaman dan pengembangan nilai pada diri seseorang. Selanjutnya, menurut Kaswadi, yang dimaksud dengan pendidikan nilai adalah penanaman dan pengembangan nilai pada diri seseorang. Selanjutnya, menurut Supiyadi menjelaskan bahwa pendidikan nilai yang mencakup keseluruhan aspek sebagai pengajar atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan, keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan yang konsisten. Inti dari pendidikan nilai sendiri yaitu sasaran yang dituju dalam pendidikan nilai adalah penanaman nilai yang bertujuan untuk membentuk karakter atau akhlak dengan materi yang menyangkut moralitas dan nilai values dalam kehidupan. Selanjutnya yang keempat yaitu pendidikan nilai berlangsung dalam pusat pendidikan. Pusat pendidikan dalam keluarga disebut pendidikan informal, pendidikan dalam sekolah disebut pendidikan formal, dan pendidikan dalam masyarakat disebut pendidikan non-formal. Sedangkan dilihat dari cara berlangsungnya pendidikan dibedakan menjadi pendidikan fungsional dan pendidikan internasional. Pendidikan fungsional adalah pendidikan yang berlangsung secara naluriah, tanpa rencana, akan tetapi berlangsung begitu saja. Sedangkan pendidikan internasional adalah lawan dari pendidikan fungsional. Pusat pendidikan yaitu berkaitan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima, persoalan karakter. Apa sih pendidikan karakter? Pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari.
dengan sepenuh hati. Generasi muda merupakan generasi harapan bangsa. Peran generasi muda sangat berpengaruh terhadap kehidupan masa depan sebuah bangsa. Jika sebuah bangsa memiliki generasi muda yang rusak, maka bangsa itu pula akan hancur, dan sebaliknya, jika bangsa tersebut memiliki generasi muda yang baik, maka bangsa tersebut akan terus jaya. Artinya, mati atau hidup, maju atau tertinggal, hancur atau semakin kokoh sebuah bangsa ada dalam genggaman generasi muda. Ada beberapa peristiwa yang tergolong penyimpangan karakter di negeri ini. Contoh kecil saja di zaman yang sudah modern ini. Banyak orang yang lupa beretika, lupa menjaga sopan santun, tak mau saling tolong-menolong, tak bertanggung jawab, tidak tahu batas-batas pergaulan, dan masih banyak lagi. Hal kecil saja sudah tidak terkendali, apalagi hal yang besar. Orang tua merupakan orang yang paling penting dalam memberikan pendidikan karakter terhadap anak. Orang tua merupakan orang yang paling dekat pada anak, sekaligus orang pertama yang memberikan kasih sayang. Maka dari itu, kita harus melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan pendidikan karakter melalui peran orang tua. Orang tua sebaiknya mulai belajar bagaimana menanamkan nilai moral dan karakter yang baik dan benar pada anak. Baiklah, mungkin itu saja poin-poin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.